Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Dan jangan lupa kita harus selalu jaga kesehatan nih guys. Dan semoga kita selalu terhindar dari penyakit-penyakit yang ada ya guys. Amin. Di era pandemi ini guys, kita harus tetap di rumah aja nih kalau kita nggak ada kepentingan. Kalaupun ada kepentingan, kita harus menggunakan masker ketika keluar rumah dan membawa hand sanitizer dan juga menerapkan sistem social distancing atau berjaga jarak. Kalian juga kalau di luar jangan suka pegang-pegang tempat-tempat yang itu ya guys. Kalaupun kalian habis megang, kalian harus menggunakan hand sanitizer. Sebelumnya perkenalan dulu nih, nggak asik nih guys kalau kita nggak perkenalan. Perkenalkan dulu nih, nama saya Lutfi Korunisa, saya siswi SMAN 73 Jakarta. Saya ini kelas 11 guys. Kebetulan saya adalah anak IPS. Jadi saya sangat suka nih guys bersosialisasi. Kemudian nih guys, topik hari ini yang akan kita bahas adalah bela negara. Oh iya, sebelum masuk ke materi, saya mau mengucapkan selamat kepada seluruh warga Indonesia karena kemarin kita baru merayakan Hari Sumpah Pemuda yang keberapa yo? Yang ke-92. Wah, kita udah tua nih guys. Tapi itu hanya umurnya guys. Walaupun udah tua umurnya, semangat kita masih muda guys. Tenang aja. Oh iya, udah. Kemudian kita gak usah banyak basa-basi, masuk ada ke materinya. Oke. Kemudian materinya adalah bela negara. Apa sih bela negara itu? Oke, di sini akan aku kasih tahu. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Di Indonesia, pembelaan negara sudah diatur loh guys secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya ada pasal 30 yaitu yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Oke, kemudian di dalam pasal itu, kemudian di pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi kita tuh harus membela negara tanpa kecuali guys. Mau kita beda agama, beda ras, kita karena kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi kita sama-sama menjaga negara kita ini guys. Kemudian nih guys, kalau udah pengertian berarti ada contoh-contohnya dong. Ada contohnya nih guys, contoh-contoh bela negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kesadaran atau melestarikan kebudayaan, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Kita ini Indonesia guys, kita ini kaya akan pulau, suku, bahasa, dan lain-lain. Dan kekayaan kita tuh sangat berlimpah, makanya kita harus menjaga dan mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia itu sebagai hasil kebudayaan mereka. Jadi kita tuh harus menjaga kebudayaan negara kita agar tidak diklaim sama negara asing gitu guys. Yang kedua ada sebagai pelajar nih guys. Sikap kita sebagai pelajar itu kita harus rajin belajar sehingga pada nantinya memunculkan sumber daya manusia yang cerdas, yang mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian itu, masyarakat tidak terpengaruh adanya informasi yang menyesatkan atau hoaks-hoaks dari budaya asing. Gitu guys. Oke, next. Kemudian ada fungsi dan tujuan bela negara nih guys. Kalian mau aku kasih tahu nggak nih? Kasih tahu lah, karena kita topiknya adalah bela negara. Tujuan bela negara diantaranya ada 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya, menjalin nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan menjaga identitas negara dan integritas bangsa atau negara. Oke nih, bahasan yang terakhir kita yaitu kalau udah ada fungsi, ada contoh, ada pengertian, berarti
ada manfaat dari seluruhnya dong guys. Nah, manfaat dari bela negara itu ada 10 nih guys. Aku akan sebutin satu-satu ya. 1. Ada membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. 2. Ada membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga nih, ada membentuk mental fisik dan membentuk mental dan fisik yang tangguh nih guys. Kita harus kuat. Kita harus semangat kalau kita tuh harus menjaga negara kita guys. Yang keempat, ada juga menanamkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam nih guys, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut dan oleh individu. Nah, ini penting banget guys, karena agama adalah tiang dari segalanya. Kemudian ini juga sangat penting guys, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Kemudian yang kedelapan ada melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan ada menghilangkan sikap negatif seperti malas. Bukan warga ya guys. Kita tuh generasi milenial tuh nggak boleh malas guys. Kita tuh harus semangat. Kita tuh nggak boleh malas, nggak boleh apatis, nggak boleh boros, nggak boleh egois dan tidak disiplin. Walaupun saya juga masih susah untuk menghilangkan rasa itu, kita tuh harus belajar guys menghilangkan rasa itu. Yang terakhir ada membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Nah, itu penting banget nih guys. Udah selesai nih guys bahasan kita. Terima kasih banyak ya udah mau dengerin. Demikianlah bahasan kita hari ini. Tak terasa banget ya guys. Wah, sebelumnya terima kasih guys. Sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.